Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu fungsi perhitungan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang pertama, itu kan sudah kalian pahami tentang mengalihkan, membagi, menambah, mengurangi. Insya Allah kalian sudah paham ya. Berarti kita langsung ke latihan berikutnya, yaitu menggunakan fungsi rumus. Nah, di sini kita harus membuat tabel seperti yang sudah ditentukan. Nah, jadi caranya gampang. Perhatikan ya. Jadi di sini kita hitung. Di sini ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kolom. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 baris, ada 6 kolom. Berarti kita buat saja di sini. 2, 4, 5, 6. Berarti ke bawahnya 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika sudah, berarti kita klik all border. Nah, sudah jadi tabel yang kita inginkan. Selanjutnya kita ketikkan di sini, misalkan nomor urut, nama, lama sewa, sewa kotor, ini apa ini, denda ini, atau pajak, ini pajak. Oke, sewa kotor dikalikan harga sewa, diabsolutkan. Berarti di sini hasil. Nah, di sini berarti nomor 1, 2 kita tarik. Namanya misalkan cepat saja ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini misalkan ada sebuah kolom yang tidak cukup, berarti gampang tinggal arahkan ke sini, lalu klik 2 kali. Nah, maka otomatis Excelnya akan melonggarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Terlalu panjang, tinggal diklik. Seperti itu. Jadi di sini kan ada harga sewa, Di sini ada 12.000. Kelebihan nolnya. Nah, di sini kan diperintahkan untuk di merger, berarti digabung. Nah, seperti ini. Ini tambah rupiah, berarti ini tinggal di klik, pilih rupiah. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada lama sewanya, di sini 5, 4, 12, 15, 18, 24, 2, 8, 3, 1. Nah, di sini karena lebih berarti kita hapus. Kita blok, klik kanan, kita pilih clear content. Nah, di sini jumlahnya berarti kan di merger dari awal sampai kolom terakhirnya nih, berarti kan. Berarti dari sini sampai kolom terakhir di sini berarti di merger. Nah, kita ketikkan jumlah. Maka
Di sini kan perintahnya kolom sewa kotor diperoleh dari kolom lama sewa dikalikan harga sewa. Nah, berarti lama sewa dikalikan harga sewa. Caranya gimana? Berarti diingat-ingat untuk menuliskan sebuah rumus dalam Microsoft Excel pasti diawali dengan tanda baca sama dengan. Berarti perintahnya kita lihat. Jadi diperoleh dari kolom lama sewa. Berarti lama sewa ini kan ada di sini, lama sewa. Selanjutnya dikalikan, berarti tekan shift angka 8 lama harga sewa. Nah, karena di sini ada perintahnya diabsolutkan. Maksudnya diabsolutkan berarti kan ditetapkan. Jadi selnya itu yang C3 ini tempat meletakkan 12.000 ini harus absolut, harus tetap. Karena kalau tidak tetap ketika ini ditarik ke bawah rumusnya, maka dia kan otomatis juga ikut ke bawah juga. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Ini kan sudah 48.000. Sorry, ini kok C5. Nah, kenapa tadi salah? Karena saya tadi tipnya sel ini, harusnya yang ini. Jadi ingat-ingat, kalau di sini rumusnya berarti yang dibandingkan di sebelahnya, bukan di bawahnya atau bukan di atasnya. Kalau ini belum kita absolutkan, ketika kita tarik ke bawah, misalkan ya, tarik ke bawah. Nah, kenapa di sini muncul kata value? Karena di sini itu kan bergeser. Jadi selnya ini harus dikalikan dengan sel ini. Sel ini boleh bergeser ke bawah, tapi sel ininya tidak boleh bergeser. Kenapa? Karena kalau misalkan dia ini bergeser juga yang sel yang C3, maka ketika ditarik ke bawah, dia otomatis akan bergeser ke bawah juga. Kita lihat di sini. C5, berarti di sini dikalikan C3, sudah betul. C3-nya ini. Berarti nanti C6 harus dikalikan juga dengan C3. C7 harus juga dikalikan dengan C3. Sampai C ke bawah selanjutnya harus juga tetap dikalikan dengan C3. Maka dari itu C3 harus absolut, harus tetap. Nah, misalkan di sini kita lihat C5 kalikan C3 sudah benar. Di sini C6 dikalikan dengan C4. Kenapa kok turun ke C4? Karena kita belum mengabsolutkan rumus yang paling atas. Jadi kalau ini tidak ditetapkan atau dipatenkan C3-nya atau dikunci C3-nya, selnya, maka ketika rumus ini ditarik ke bawah, maka sel pembandingnya pun juga akan ikut bergerak. Ya, maka di sini kan berubah. Nah, akan salah hasilnya. Tidak sama seperti yang dicontoh seperti ini. Lalu bagaimana cara membenarkannya? Berarti kita akan ke sel yang paling atas, lalu blok yang ini, yang C3, tekan F4. Nah, sampai ada tambahan icon dolar. Kalau sudah di enter, maka maksud dari tanda dolar di sini berarti sel C5 di sini akan dikalikan sel C3 yang sudah dikunci. Jadi kata dikunci, C3 ini tidak akan bergerak lagi. Meskipun ditarik sampai ke bawah, itu tetap dikalikan dengan C3. Kita lihat di sini. Nah, kalau lebih kita tinggal geser. Maka hasilnya akan sama seperti yang dicontoh. Nah, jadi kita lihat di sini. C5 dikalikan C3. Selanjutnya, kita lihat C6 kalikan C3 lagi. Betul. C7 kalikan C3, berarti betul sudah. Sampai yang terakhir di sini C14 ini kan ini. C14 jadi dikalikan dengan C3 juga. Maka dari itu, itulah fungsi dari absolute cell. Jadi selnya itu dikunci agar tidak bergerak ketika rumusnya ditarik ke bawah. Nah, sampai di situ semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini kita ada perintah. Nah, ini karena tertutup di sini kita kira-kira saja ya. Jadi 20% ada di sini. Di sini ada 20%.
ada 15, ada 0, ada 5, ada 1. Nah, kita misalkan di sini kita kira-kira saja ya, misalkan. Jadi kenapa di sini saya kira-kira? Karena di sini dalam contohnya itu tertutup. Jadi kita tidak tahu berapa pajak yang ada di sekitar sini. Maka nanti hasilnya di sini pun pasti berbeda karena kita tidak tahu berapa jumlah pajak yang tertutupi kolomnya ini. Misalkan di sini kita kira-kira saja, misalkan di sini 5, 7, 15, terus misalkan 20. Nah, kita blok, lalu kita berikan tanda tapi bisa saja biar cepat. Kita blok, kita berikan tanda persen. Nah, persen di sini. Nah, jika ini lebih, maka cara gampangnya di sini berarti tinggal dikurangi saja. Kembali. Berarti di sini tinggal selanjutnya berarti kita juga kurangi secara manual. Nah, jika sudah, berarti kan di sini sewa kotornya ini adalah yang diterima oleh pemilik penyewaan rental untuk bulan rentalnya di sini. Jadi di sini kan ada bacanya, kita merger dulu laporan rental November 2020. Anggap saja seperti itu. Nah, berarti kan di sini ada seseorang yang memiliki rental atau rental apapun itu, entah mobil atau apapun itu, yang ingin menghitung berapa sewa kotornya dan di sini dan hasil bersihnya. Nah, jadi caranya gampang. Jadi diperhatikan, berarti 5% ini kalau dijadikan pecahan berarti 5/100. Nah, berarti kan di sini sewa kotornya ini kan harus dikalikan ke pajak. Nah, berarti rumusnya adalah sama dengan sewa kotornya dikalikan pajak. Nah, kita lihat kenapa hasilnya 3.000, berarti kan harusnya pajak 5% dari 60.000 itu hasilnya bukan hasilnya 3.000. Berarti ini kan jumlah pajaknya, berarti bukan jumlah bersihnya. Jadi kan yang di sini diminta itu adalah hasil bersih dari 60.000 dikurangi pajak 5%. Jadi 3.000 ini bukan hasil bersihnya, tapi adalah bentuk pajak 5% dari 60.000. Misalkan kita tarik ke bawah. Nah, berarti di sini maksudnya kenapa di sini tidak ada? Karena di pajaknya 0%. Nah, gimana cara membenarkannya? Berarti di sini kita tambah sel ini dikurangi. Nah, tadi kalian masih ingat kan di sini kan 3.000. Nah, berarti kalau misalkan pajak 5% dari 60.000 itu sejumlah 3.000. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita coba di sini tadi sama dengan ini dikalikan pajak. Maka hasilnya 3.000. Berarti 60.000 dikurangi pajak 5%-nya yang sejumlah 3.000, berarti hasil
bersihnya adalah 57.000. Misalkan kita tarik bawah. Nah, jadi ini kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, misalkan ini tanda pagar-pagar, jangan panik. Ini berarti kolom yang disediakan tidak cukup. Tinggal diklik aja 2 kali. Nah, sampai di sini mungkin sudah mulai mumet ya. Jadi saya jelaskan lagi sebentar. 3.000 di sini itu apa? 3.000 ini adalah pajak 5% dari 60.000. 3.360 sorry, itu adalah pajak 7% dari uang 48.000. Jadi, secara sederhananya, kalau kalian punya 48.000 harus bayar pajak 7%, berarti yang dibayarkan dari 48.000 itu harus sejumlah Rp3.360. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena X itu tidak salah. Jadi X itu sudah menghitung secara otomatis. Nah, jadi apakah jika ini pajaknya ditambah dengan bersihnya ini akan sama dengan ini? Kita buktikan. Nah, berarti sama dengan ini, kita tambahkan dengan ini. Nah, 60.000 kan berarti ini sama dengan ini. Jadi 60.000 adalah sewa kotor. Membayar pajak 5% sejumlah 3.000, hasilnya bersihnya adalah 57.000. Kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat apakah benar hasilnya. Jadi 60.048 ini sama. Berarti penjelasannya di sini rumusnya, jika kita ingin melihat hasil bersih dari sewa kotor yang harus membayarkan sebuah pajak, jadi rumusnya sel D5, sel sewa kotornya dikurangi buka kurung sel sewa kotor dikalikan pajak baru tutup kurung. Jadi sel D5, sel sewa kotor dikalikan pajak itu merupakan besaran pajak dari sewa kotornya. Sedangkan ininya D5-nya adalah sewa kotornya. Berarti kan kalau misalkan punya uang 60.000 harus bayar pajak 5%, maka yang dibayarkan dari 60.000 itu adalah sejumlah 3.000. Kalau ingin membuktikan bahwa ini ditambah hasil bersihnya harus sama dengan sewa kotornya, kita buktikan di sini. Hasilnya pasti sama. Selanjutnya di sini adalah jumlah di sini jumlahnya. Nah, jadi perbedaannya menggunakan tanda sama dengan tanda plus seperti ini dengan rumus sum. Nah, kalau plus di sini dia itu menjumlahkannya sel per sel. Misalkan seperti ini. Ditambah, berarti kalau ingin menambahkan ini caranya ada dua. Misalkan di sini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Nah, itu sampai ke bawah. Sampai sini baru di enter. Itu kan ribet. Gimana cara gampangnya? Kita menggunakan rumus fungsi sum. Buka kurung. Kita blok area yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya seperti ini. Maka otomatis. Jadi kalian bebas memilih ingin menggunakan atau menjumlah dengan menambahkan tanda baca plus atau menggunakan fungsi rumus sum. Sekian dari saya untuk latihan pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika tidak ada pertanyaan, ya syukur alhamdulillah. Jika ada pertanyaan pun silakan wapri ke nomor yang sudah saya sediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.